untuk membacakan sambutan pada acara ini, di mana Ibu Renata Siagian menyampaikan salam kepada seluruh hadirin, baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Ibu Renata sangat gembira dengan adanya acara ini. Yang kami hormati perwakilan dari PT GMF Aero Asia, yang kami banggakan Ketua Divisi Dirgantara IASI Jerman, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara yang sangat istimewa pada sore hari ini, yaitu Insight from Aviation Leaders and Career, kolaborasi PT GMF Aero Asia bersama dengan teman-teman IASI. Saya merasa terhormat dan sangat senang dapat berada di tengah-tengah kita semua, karena saya melihat acara ini merupakan platform yang luar biasa yang dapat mempertemukan berbagai pihak untuk berbagi pengetahuan dan inovasi, serta kesempatan juga kerjasama buat teman-teman mahasiswa maupun postgraduate students. Dan mudah-mudahan juga dapat menjadi jembatan menjajakan peluang di bidang kedirgantara. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai informasi, rekan-rekan KJRI Hamburg dari fungsi ekonomi selama 2 hari terakhir ini sempat mengunjungi pameran Aircraft Interior Exhibition di Hamburg. Pameran yang mulai diakui Kementerian Ekonomi Federal Jerman sejak 2011 sebagai salah satu pameran penting di bidang penerbangan. Secara perlahan sudah mendapatkan perhatian besar dari para pelaku industri penerbangan, terutama melalui keberadaan sesi Passengers Experience Conference. Dari berbagai sektor yang ditampilkan pada pameran tersebut, rekan-rekan fungsi ekonomi KJRI Hamburg melihat adanya ceruk peluang yang besar pada sektor MRO, Maintenance, Repair, and Overhaul. Hal ini dikarenakan industri penerbangan sangat tergantung pada pesawat yang aman dan terawat dengan baik, termasuk interior cabin, untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi operasional pesawat komersial maupun pribadi. Tujuan utama adalah memastikan bahwa pesawat berada dalam kondisi prima, kerja yang optimal, memperpanjang umur operasionalnya, dan yang paling penting, menjamin keselamatan penumpang. Pasar MRO tidak hanya signifikan, tetapi juga merupakan sektor yang dinamis dan terus berkembang dalam industri kedirgantaraan dunia saat ini. Pada 2021, pasar MRO pesawat global bernilai sebesar 76,8 miliar US dollar. Sebuah angka yang jelas menggambarkan peran pentingnya dalam industri ini. Menurut sumber dari Digital Journal, pasar MRO akan terus berkembang hingga 5,2% per tahun hingga tahun 2027. Artinya apa? Artinya pasar MRO akan mencapai nilai 104,4 miliar US dollar pada tahun 2027. Ini suatu peluang yang bisa kita manfaatkan, baik dijajaki oleh BUMN seperti GMF maupun sektor swasta nasional seperti PET lainnya. Di sini saya kira rekan-rekan GMF akan dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai peluang-peluang yang saya sebutkan tadi. Sepanjang yang diketahui, rekan-rekan fungsi ekonomi sampaikan bahwa pasar MRO sendiri pada pameran AIX juga bermacam-macam. Ada yang MRO yang fokus pada pemeliharaan perangkat keras, ada MRO interior cabin, ada banyak macam.
Nah, ini mungkin kita bisa diskusikan bersama ruang apa yang bisa ditawarkan ke pasar MRO yang sesuai dengan kepentingan dan kapasitas Indonesia. Hadirin sekalian yang berbahagia, apa yang saya sampaikan tadi mungkin hanya stimulan saja untuk memicu ruang diskusi kita. Marilah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk saling bertukar pikiran, menjalin kerjasama, dan mengeksplorasi peluang-peluang bisnis yang ada. Saya percaya melalui kolaborasi yang erat dan pemanfaatan teknologi terkini, kita dapat membawa industri dirgantara nasional kita ke level yang lebih tinggi dan memberikan kontribusi nyata bagi keselamatan dan keberlanjutan industri penerbangan global. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda semua. Semoga acara ini berjalan sukses dan membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk kata sambutannya dari pihak konsulat. Berikutnya kita sambut perwakilan dari IASI. Kepada Pak Priyo, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera. Terima kasih Mas Aziz. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada pihak konsulat yang telah memberikan bersama buat kita yang mahasiswa untuk bisa exchange uang dan juga saling bertukar pikiran. Saya teringat dengan kata terakhir atau kata-kata yang sempat Pak almarhum yang kami dibisikkan ketika jumpa dengan beliau. Siapa tadi beliau pernah berkata, tolong bantu persiapkan tokat-tokat estafet. Dari kata tersebut cukup membuat saya berpikir panjang. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Saya selalu pribadi untuk bisa menunjukkan tokat-tokat estafet itu. Karena kita pernah berada di sekejayaan di mana kita sekarang diterima sebagai ahli-ahli negara yang cukup ya bisa memberikan kontribusi besar. Kita melihat sekarang ini banyak sekali gap yang terjadi antara generasi muda dan generasi emas tersebut, dan saat ini pula kita selalu membangun pilar-pilar berikutnya supaya gap ini makin lama makin kecil. Dan sebagai informasi, kegiatan kita hari ini juga merupakan kegiatan yang kita coba laksanakan 3 bulan sekali gitu ya, dengan mengundang beberapa profesor dirgantara yang ada di Jerman pada umumnya supaya bisa sharing pengalaman dari mahasiswa dan juga bersama diaspora dirgantara. Untuk itu saya terima kasih sekali untuk kontribusi yang luar biasa dan sinergi dan kolaborasi bersama dengan PPI Hamburg ya, kita pikir kiasi divisi dirgantara dengan PPI Hamburg itu sebuah kolaborasi yang cukup baik supaya kita bisa jadikan ini sebuah platform yang berumur panjang ya, adalah hanya hangat-hangat di awal tapi kemudian dingin di akhir, dan semoga bisa bermanfaat juga buat adik-adik mahasiswa. Mungkin saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang cukup besar juga kepada para panitia yang sudah menyiapkan acara ya, dari tempat-tempat konsulat, kemudian menyiapkan tempat termasuk juga bikin acara ini online gitu ya. Karena saya yakin karena kebetulan saya ini dilakukan di hari kerja banyak sekali ada dari kita atau diaspora di antara lain yang itu, tapi terhambat karena waktu dan tempat. Dan alhamdulillah kita bisa lakukan hybrid, jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat juga teman-teman yang ada di rumah. Kemudian saya pengen menyampaikan mungkin ada pertanyaan di sini ada Pak Usman dan beberapa Pak Abul, beberapa yang saya sampaikan adalah jelas bahwa di antara yang ada di Hamburg dan Bremen, kalau kita lihat dari data yang saya punya, itu jumlahnya ada 62 orang. 25% diantaranya adalah mahasiswa, yaitu yang kuliah di bidang penerbangan. Tapi kita tahu yang namanya dunia dirgantara harus kuliah di bidang penerbangan, tentunya ada juga elektro, ada mesin. Nah, ini perlu kita cover. Forum-forum seperti ini semoga bisa memberikan
wadah buat adik-adik kita yang ingin pengen berdekatan langsung dengan dunia dirgantara, apa saja yang perlu kita lakukan. Dan saya rasa ini form yang baik dan semoga bisa kita teruskan kerjasama ini, dan supaya tidak berlama-lama dan kita bisa segera menggunakan dan menikmati makanan empuk yang akan dibawa oleh Bapak Adli dari Indonesia ke sini. Saya ada pantun mencuri apa yang biasa Mas Aziz lakukan. Catat belum? Ke Medan bawa terasi, jangan lupa ke beras tadi. Hari ini sudah tidak saatnya berkompetisi, tapi saatnya bersinergi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sekali nih kata sambutan dari Pak Priyo dan juga pantunnya. Saya juga ada pantun nih buat Pak Priyo. Mohon maaf saya lupa tiba-tiba. Tapi tidak panjang lebar, marilah kita berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Agib. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Agak jet lag, Pak. Baik, yang terhormat perwakilan konsulat di Hamburg, Pak Menteri, yang terhormat juga Pak Rio selaku Ketua Divisi Dirgantara IASI, yang terhormat juga Pak Imam Birowo selaku perwakilan diaspora yang sudah banyak membantu kami di sini, dan juga para pelajar Indonesia yang ada di Hamburg tentunya, dan juga para hadirin yang dan saya ingin berterima kasih sejujurnya kepada Pak Priyo dan Pak Imam yang sudah membantu menyelenggarakan ini. Cukup kaget sebenarnya, karena awalnya kami dalam tugas dinas, dan akhirnya kami hadir ke Expo dalam rangka untuk melihat insight baru tentang interior, karena memang ada agenda besar di Hamburg, adanya ya IEX. Dan biasanya kita banyak bekerjasama dengan para vendor-vendor yang peluang baru. Dan kali ini agak berbeda, karena saya diperkenalkan dengan Pak Imam Birowo, pelaku perwakilan diaspora Dirgantara di Eropa, yang akhirnya memperkenalkan ke tim Pak Priyo dan juga kepada akhirnya sampai di sini, karena biasanya saya kalau dinas itu jarang main ke KBRI. Dan ini luar biasa sekali bisa bertemu dengan para hadirin. Kemarin saya diminta sama Pak Priyo untuk menyampaikan sedikit tentang GMF, GMF Asia, tapi sebelum ke sana saya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Agif Farouk Afani, saya selaku Head of DOA di GMF Asia. Saya sudah 12 tahun berkarir di GMF Asia, berawal dari cabin engineering. Tadi disampaikan bahwasannya yang bekerja di Dirgantara tidak hanya teman-teman dari teknik penerbangan, saya dari teknik mesin. Dan saya bersama dengan Mas Gilang ini dari teknik elektro UGM. Kita di GMF itu rata-rata memang di teknik ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk di area science, karena Mas Gilang juga bukan teknik elektro tapi science ya, di area science elements. Nah, baik, mungkin saya akan menyampaikan tentang GMF, bisa di next. Apa sih GMF itu? Jadi GMF ini adalah salah satu subsidiary anak perusahaan dari Garuda Indonesia. Key player seperti kita ketahui ya, key player di aviation industry itu macam-macam. Ada manufacturer, ada lessor, selaku yang leasing untuk pesawat ke airline. Jadi airline itu tidak semuanya memiliki pesawat. Peraturan di Indonesia kalau tidak salah, yang awalnya itu harus memiliki 5 pesawat, sekarang bisa turun ke sekitar 3 pesawat. Dan sisanya itu leasing. Nah, dan banyak lagi ya, ada catering services, authority tentunya, selaku kebijakan, airports, dan khususnya untuk GMF Air Asia, kita adalah maintenance, repair, and overhaul, MRO. GMF sendiri itu bergerak dari divisi teknik di Garuda, yang lalu spin off, dan akhirnya bisa memaintain tidak hanya Garuda Group, Garuda Airline, Citylink, tapi juga bisa di luar itu. Dan mayoritas di Indonesia, airline-nya
pernah kita maintain. Dan kita juga mendapat kesempatan untuk mendapat customer dari luar. Nanti kita bisa lihat lebih dalam. Kita next. Ini tagline kita. Tagline kita adalah ready to serve. Kalau teman-teman ada yang follow IG di GMF Asia, itu selalu nanti dengan tagline ready to serve, di mana memang kita berusaha untuk memberikan fleksibilitas kepada customer. Kita berharap bisa di one stop solution, di mana customer itu masuk, ketika di dalam tak jarang menemukan beberapa kendala, baik itu di area maintenance maupun mungkin ada kebijakan-kebijakan baru dari customer ingin coba dibuat sekalian, dan kita ingin memberikan solusi yang tidak perlu dibawa keluar lagi. Jadi one stop solution. Oleh karena itu GMF berkembang pesat, tidak hanya fokus pada perawatan pesawat, tapi salah satunya adalah kami di Eropa untuk melakukan repair yang mungkin tidak ada di manual yang sudah ada. Jadi kita bisa expand, melakukan maintenance tanpa harus membeli komponen baru, dan itu kan biaya. Next. Nah, ini GMF punya visi, the most valuable MRO company, dan misinya adalah integrated and reliable maintenance solution as a contribution to the nation. Saya ingat sekali, pertama kali saya masuk di GMF, itu misinya masih ada aircraft maintenance solution. Dan sekarang diubah menjadi maintenance solution. Karena apa? Karena kita sudah expand tidak hanya ke fokus pada aircraft, tapi juga pada industri. Kita, karena konsepnya sama ya, engine pesawat dengan industrial gas turbine, itu sama konsepnya. Sehingga ilmu-ilmu yang kita miliki, fasilitas-fasilitas yang kita punya, itu bisa kita gunakan untuk merawat perusahaan-perusahaan yang bergerak di gas turbin. Nah, ini kita mulai expand juga ke area sana. Jumlah pegawai kita itu ada sekitar 5.000 lebih, ya sempat dan sebelum pandemi itu kalau nggak salah 6 ribuan. Tapi karena kondisi pandemi dan juga gap yang terlalu jauh, kalau saya bilang sekitar 10 tahun lebih, tidak merekrut karyawan karena kondisi pada saat itu baru spin off, sehingga tidak expand banyak orang untuk ditambah di GMF, sehingga ada gap 10 tahun, dan sekarang orang-orang itu sudah banyak yang pensiun. Kita juga mendapat award dari FAA pada tahun 2018 sebagai High Quality MRO, dan beberapa award juga di Aviation Week. Dan kita tersertifikasi oleh FAA, EASA, DGCA sudah pasti, dan CASA, dasarnya dari berbagai macam negara ya. Next. Nah, ini current ownership structure. Jadi kalau pengen tahu GMF itu posisinya di mana sih di grup, kita adalah anak perusahaan dari Garuda, di mana kemarin di 2017 kita IPO, dan share untuk sahamnya itu 89,10% itu masih dipegang oleh Garuda, mayoritas masih Garuda, lalu 0,9% di Aerowisata, dan pabriknya 10%. Dan GMF memiliki anak perusahaan yaitu GDPS, di mana ini mensupport untuk manpower, tidak hanya di dunia penerbangan, tapi di berbagai macam cleaning service, masuk ke berbagai macam industri, dan itu kalau tidak salah terakhir saya dengar sudah 6.000 pegawai outsource. Jadi itu usaha salah satu anak perusahaan dari GMF. Next. Nah, ini fasilitas kita. Jadi kita berlokasi di Soekarno-Hatta. Jadi kalau misalnya teman-teman landing pasti akan melihat hanggar yang ada di Soekarno-Hatta, itu adalah milik dari GMF Asia, di mana ada hanggar 1, hanggar 2, dan hanggar 3. Ini hanggar yang memang dari awal itu untuk mensupport Garuda Group. Oke. Dan juga ada fasilitas baru, di mana kita memiliki hanggar 4 yang bisa menampung 16 narrow body, 15 untuk maintenance, dan 1 untuk painting. Dan akhirnya hanggar 1, 2, dan 3 digunakan untuk maintenance wide body. Dan hanggar 1 ini paling sering 747 masuk. Jadi untuk kargo kita maintain di hanggar 1, hanggar 2 masih untuk fokus ke Garuda Group, hanggar 3 ini untuk rata-rata 330, baik itu KLM, API KLM, dan juga Cebu, juga termasuk Oman Air, terus juga termasuk untuk pesawat 330. Dan kita memiliki juga beberapa komponen shop, baik engine shop, landing gear shop, dan avionics shop, cukup banyak. Tapi yang terupdate adalah engine shop ini salah satu yang sudah
difasilitasi dengan gantry system, dan ini yang pertama di Indonesia. Dan juga landing gear shop sudah dedicated. Jadi landing gear shop ini cukup menarik. Kita sudah juga punya loan business loan. Kita punya landing gear untuk 320, yang mana konsep maintenance-nya ketika pesawat masuk pasti membutuhkan waktu untuk proses overhaul. Kita punya landing gear yang bisa kita loankan kepada customer kita, sehingga customer kita bisa terbang selama proses overhaul landing gear-nya, dan itu cukup menarik untuk customer kita, karena di masa tunggu itu mereka bisa tetap mencari revenue, samping kita juga mendapat revenue dari mereka. Next. Dan ini adalah experience worldwide kita. Kita sudah melayani 70 negara sampai ke Amerika juga, dan lebih dari 70 tahun expertise, di mana mungkin cerita dulu bergerak di tahun 49, kita masih divisi teknik dari Garuda Indonesia, lalu juga mulai bergeser maintenance and engineering divisi dari Garuda di tahun 84, tahun 98 menjadi SBU, cikal bakal jadi anak perusahaan, dan tahun 2002 kita spin off menjadi PT Games of Asia, dan 2017 kita ikut. Dan Games of Asia juga diakui sebagai the best and biggest aircraft maintenance provider in the region, karena memiliki hanggar yang sangat besar, 16 pesawat narrow body bisa masuk sekaligus, dan itu kadang bisa 2 line, jadi ada yang A dan B di dalam satu line, hingga lebih dari 16 pesawat bisa masuk. Lanjut. Dan ada 25 Aviation Authority Certification yang kita miliki. Yang paling besar pasti FAA, TGCA, dan EASA. Walau memang EASA ini kemarin kita sempat ada sedikit trouble ya, karena kebijakan EASA untuk harus memiliki hanggar door, di mana kalau untuk Indonesia kami melihatnya itu akan berbeda dengan negara yang 4 musim, yang kemungkinan akan berpengaruh pada proses maintenance. Namun EASA tidak melihat karena itu kebijakan harus sama seluruh dunia, yang mana mereka tidak bisa pilih kasih antara tropical dan juga yang subtropical. Jadi sekarang kita berusaha untuk memenuhi requirement itu. Harapannya 2025-2026 kita bisa, 2025 kalau salah, kita bisa memiliki hanggar door. Nah, ini banyak juga sertifikasi, mohon maaf sebelum itu sertifikasi lainnya ya yang kita miliki. Dan yang menarik adalah 3 tekanan, IMAA, sekarang namanya IDAA, Indonesian Defense Aviation Authority, IDAN, dan Indonesia Air Force. Ini adalah bisa dibilang penopang kami selama masa pandemi, karena kita melayani pesawat presidenan dan juga Hercules yang sekarang lagi ditangani kita juga modifikasi, maintenance, dan itu nanti ada penjelasan tersendiri. Lanjut. Nah, ini portofolio kami. Jadi kalau 12 tahun lalu ketika saya baru masuk, kita masih komersial aircraft MRO, dan sekarang sudah menjadi banyak aspek bisnis lainnya. Ada government MRO juga untuk melayani military industrial solution, sehingga yang saya sampaikan tadi misi kita berubah untuk memberikan maintenance solution. Nah, ini yang divisi-divisi yang ada di GMF Asia: airframe maintenance, line maintenance, engine and APU services, component services, engineering services, di mana itu adalah tempat kami. Jadi kami di bawah engineering services ada material services untuk pembelian material, ada cabin services, learning services 147, part 147, GSA services untuk ground support, dan juga kita punya tim painting khusus untuk pesawat-pesawat yang masuk ke dalam GMF Asia. Next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kita ingin memberikan one-stop solution untuk para calon customer kami, di mana kami bisa mulai layanan dari aircraft selection, karena kita juga melayani Garuda dalam hal pembelian pesawat atau penerimaan pesawat dari awal. Dan kita punya pengalaman itu, sehingga kita bisa gunakan untuk melayani customer-customer selain Garuda. Jadi memang GMF ini salah satu kekuatannya adalah memiliki Garuda ya, di bawah Garuda. Apapun kebijakan Garuda, tentunya kita akan diikutkan ketika ya untuk urusan maintenance. Sehingga
beberapa capability itu memang terbantukan karena adanya Garuda. Dan itu yang kita jual juga keluar. Gitu. Maintenance planning, material provisioning, dan kalau di sini bisa dilihat di part 21J, part 21J ini itu adalah kami, DOA, Design Organization Approval. Saat ini kita untuk part 21 kita punya part 21J dan part 21K untuk PGCA ya. Part 21K itu adalah PMA, kita juga merambah ke area PMA untuk mensupport Garuda karena supply chain yang ada di global saat ini itu cukup cukup sulit karena kondisi ya sejak perang Ukraina mulai sulit untuk ada komponen supply dan juga mempengaruhi maintenance. Nah, GMF melihat itu kalau bisa kita juga bermain di area PMA dan peluangnya sangat besar. Ada part 147 untuk training dan yang di akhirnya juga ada list return program konsultansi di mana kami juga memiliki para expert di area itu. Kita melayani pengembalian pesawat baik itu Garuda dan Citylink, dan kemarin sempat ada calon dari Vietnam yang kita ingin bantu dalam menyiapkan pesawat itu sebelum dikembalikan ke lessor. Karena seluruh dokumen itu harus terrekod dengan baik dan kita ketika ada yang miss, mau nggak mau harus dilakukan ulang. Baik itu dimasukin ke shop ataupun di maintenance ulang. Nah, hal itu yang jadi layanan khusus juga untuk customer-customer yang ingin mengembalikan. Dan kadang di 2 tahun 3 tahun ini customer kita udah bukan airline, beberapa masuk lessor. Dan lessor itu cukup banyak yang merawat pesawatnya untuk bisa dilakukan proses redelivery di GMF. Next. Ini capability kita untuk line maintenance yang hijau ya, yang hijau itu adalah full capability. Line maintenance kita cukup banyak sampai pada ini ada garis itu wide body dan sebelah kiri adalah narrow body. Kita bisa sampai 787, 350 karena kalau yang ATR, CRJ 321, 320 Neo, 737 itu rata-rata memang punya grup Citylink dan juga Garuda. Tapi untuk yang di luar kepemilikan Citylink dan Garuda seperti K50, 787 kita juga handle untuk layanan di Soekarno-Hatta. Nah, untuk base maintenance-nya ini yang masuk ke hanggar, capability kita yang hijau ya, karena yang 737 Max masih terbatas, ditambah kemarin ada kejadian juga di Max, jadi sepertinya melihat Garuda tidak melanjutkan untuk memiliki pesawat Max, capability-nya kita tahan, kita hold dulu untuk sebagian masih under development. 330 Neo, 350, 787 ya masih dalam under development. Untuk engine sendiri tadi sempat diskusi juga di luar sama Pak P dan teman-teman. Beberapa yang sudah full capability karena memang benar kita fokus pada pelayanan ke Garuda. Nah, yang lain itu masih limited capability. Kebanyakan memang remove install PDP. Nanti PDP-nya akan di overhaul di luar. Ya karena engine sendiri itu cukup padat dengan biaya, walaupun secara biaya maintenance-nya itu bisa berapa kali si cek ya kalau biayanya. Tapi ya nanti kita lihat lagi, tentunya teman-teman di business development akan melihat mempertimbangkan mana yang perlu dikembangkan terlebih dahulu. Dan Indir juga begitu. Next. Ini line maintenance kita. Kalau orang tanya GMF itu ada di mana aja sih? Ya pasti basicnya ada di Indonesia, di Soekarno-Hatta. Tapi di mana Garuda ataupun Citylink itu landing dan mungkin standby di suatu tempat, GMF hadir di situ. Maka di sini maintenance kita cukup banyak tersebar di Indonesia untuk mensupport maintenance dari Garuda maupun Citylink. Tapi untuk layanan yang di luar dari itu kebanyakan dilakukan di Soekarno-Hatta. Next. Nah ini pergerakan dari engine maintenance, di mana di awal tahun 74 capability kita masih untuk engine lama, dan akhirnya di 2020 kita bisa quick turn untuk lead 1A, B supply chain smart repair management overhaul juga kita lakukan untuk EQ-nya gitu ya. Next. Nah, ini yang terkait dengan government MRO. Jadi, Pak Andi selaku CEO kami di masa-masa pandemi ini, di mana kita harus survive, itu mulai menjajaki ke Kementerian Pertahanan. Dan alhamdulillah, GMF mendapat beberapa scope project
untuk merawat Hercules ini, yang mana kita berbagi dengan PTBI. Nah, dan ini cukup besar porsinya, sehingga kita kalau tanya DMF kondisinya gimana ya, kita bisa survive, salah satunya karena ini. Next. Ini existing service kita, dan sekarang ini menjadi divisi sendiri, di mana VP-nya itu dulu juga mantan mahasiswa di sini, Mas Rajat Ferdinand. Nah, itu menjadi Vice President dari untuk divisi militer ini. Kita melayani untuk TNI AU, mereka rata-rata punya 737 klasik. BBJ-nya Republik Indonesia juga kita maintain. Kita kemarin juga melakukan modifikasi interior mengganti seat kepresidenan karena Pak Jokowi memilih untuk mengganti modelnya. Dan itu kenapa kita hadir di sini juga untuk bisa melayani selain BBJ. Selain BBJ-nya punya kepresidenan, karena kita punya pengalaman modifikasi di VIP, kenapa kita mengekspand untuk customer-customer lain, karena ya orang kaya di Indonesia cukup banyak ya. Jadi kita bisa coba try gitu customer. C130 yang sedang kita Hercules ya, yang sedang kita maintain. Bell 412 juga baru, ini kita baru penjajakan di sini, dan kita sudah dapat juga kolaborasi dengan MRO lain yang memang ahli di area helikopter, sehingga ya ini existing services yang bisa kita layani untuk area militer. Next. Untuk industrial solution, kita ada beberapa case customer, ya bisa dilihat ada Pertamina, PLN, PJB, PC ya. Ini rata-rata untuk mensupport gas turbin, ataupun kadang kemarin ada Pertamina itu minta untuk sharing tentang bagaimana reliability di pesawat yang bisa diimplementasikan dalam produk-produknya Pertamina. Dan itu juga kereta api juga begitu, sehingga banyak hal yang bisa kita jual tidak hanya di dunia pesawat tapi juga di industri lainnya. Next. Nah, saya ingin sharing sedikit juga tentang desain organization, di mana kami saat ini memiliki 2 approval, yaitu EASA dan juga untuk DDCA. Untuk skopnya, kalau ada yang tahu DOA nggak? Teman-teman mahasiswa, ada yang Mas DOA? Oh enggak. Jadi MRO itu kan tidak boleh mendesain pada dasarnya, karena ada limited yang aturan, regulasi yang tidak memperbolehkan kita melakukan desain, kita harus selalu follow pada manual. Nah, tapi ada satu organisasi yang diperbolehkan melakukan desain, dan dia harus mengajukan proses approval tersebut ke authority. Nah, kita coba pada tahun 2009, Pak Rahmat Hanafi yang sekarang menjadi Direktur Teknik Garuda Indonesia, itu mencoba untuk menjajaki itu. Coba dong kita bikin. Nah, menariknya, pemerintah Indonesia ini untuk di KPPU-nya selalu lebih kreatif. Ketika ada yang mau, baru dibikin regulasinya. Jadi bukan regulasinya disiapkan dulu untuk pengembangan, tapi ada dulu nggak nih yang mau ke arah sana. Nah, di 2009 kita menjadi DOA pertama yang maju ke Otoriti Indonesia untuk bisa menghandle beberapa proyek desain, baik itu modifikasi maupun repair. Jadi repair itu tidak hanya yang sesuai dengan manual, ketika sudah out of limit dari manual, kita kontak ke manufaktur, dan manufaktur mengatakan, ya ini harus ada approval khusus, alternatifnya ke DOA. Selama kita memang capable, dan juga proses analisisnya itu sesuai dengan comply terhadap regulasi. Next. Nah, ini capability kita. Untuk di DCA kita sudah sampai di level STC. Di level STC, major alteration, ya, major change, di mana areanya itu structure, environmental system, exterior delivery, power plant, avionics, cabin, ya paling banyak cabin. Kita sering melakukan reconfig kepada pesawat-pesawat Garuda. Biasanya hanya mengganti, boleh nggak sih ini kita lopannya kita ganti menjadi 29 inch yang awalnya 30 inch supaya bisa nambah 1 row lagi untuk menambah kapasitas penumpang, menaikkan revenue gitu ya untuk Garuda maupun Citylink. Nah, itu kita melakukan itu. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh MRO. Jadi harus punya analisis khusus terhadap penambahan sesuatu hal yang di luar dari manual.
Kita lakukan itu. Sedangkan untuk EASA ini sejak tahun 2013 kalau tidak salah kita dapat approval EASA sehingga kita bisa melakukan di area minor alteration dan repair, yaitu di area avionics, cabin, dan structure. Ini sangat limited karena memang DOA itu berawal dari EASA. Jadi EASA itu membuat satu regulasi yang memperbolehkan suatu organisasi untuk melakukan desain sendiri ya, tidak harus manufakturnya yang melakukan. EASA ini yang ditiru oleh BGCA regulasinya. Jadi regulasi BGCA melihat sudah ada di BGCA, di EASA, karena FAA beda cara. Mereka dengan DER-nya ya tidak ada konsep DOA. DOA hanya ada di EASA. Jadi sedikit banyak kami banyak belajar dari EASA karena setiap tahun kita diaudit dan kita adalah salah satu-satunya DOA di Indonesia yang memiliki approval EASA. Next. Nah, ini key person-nya. Saya Adi Parapani selaku Head of Design Organization. Kami berempat. Ini ada Chief Operations Office, Mas Aditya Jaya. Ada Chief of Design Office, Mas Imanuddin, yang ada kelas dari Pak Pio. Ada Pak Edi Nur Rahman. Sebelumnya Pak Edi Nur Rahman adalah Pak Glorianta Samanta, yang dulu juga di BKN, pernah juga di Dortmund kalau nggak salah. Sudah pernah di Jerman juga. Nah, beliau udah pensiun sekitar 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu diganti oleh member Pak Edi Nur Rahman. Kami berempat ini selaku key person-nya, di mana di bawahnya itu ada sekitar 7 orang yang berbagai macam, ada di Airworthiness Office, ada di Design Office, ada di Independent Monitoring. Kita bekerja sama dalam membuat suatu dokumentasi untuk proses sertifikasi. Oke, next. Produk kita ini dilihat dari 4 tahun ke belakang. 2019 kita cukup banyak produk kita. Ada satu STC, satu STC kalau nggak salah, yang kita lakukan di 2019. Kalau nggak salah kargo ya. Pada saat itu kita pernah melakukan conversion walaupun tidak menggunakan large cargo door, tapi kita menggunakan existing door. Tapi di dalamnya kita sudah ubah menjadi kargo dengan kerjasama dengan orang-orang yang ada ekspedisi juga. Nah, di situ kita lakukan modifikasi. Pandemi datang langsung menyusut karena tidak akan ada customer yang mengeluarkan biaya besar untuk modifikasi di saat kondisi pandemi. Mereka lebih menjaga existing pesawatnya dan ya kita masih bisa bertahan sampai di 2023 kemarin kita banyak melakukan minor change ya, modifikasi yang sifatnya minor. Next. Nah, apa saja sih produknya? Nah, ini yang produk yang kita ya paling besar lah ya, paling mungkin bisa dibilang agak kompleks. Jadi passenger to cargo conversion pertama kali kita lakukan di Fokker 27. Itu pesawat dibeli oleh salah satu customer di Bangladesh. Dulu pesawatnya pesawat PK. Nah, kita kerjakan itu. Dengan pengalaman itu, kita juga melakukan di 737-200, 500. Nah, pada saat pandemi itu ada kebijakan. Awalnya di EASA masalah. Boleh menaruh kargo di atas seat. Nah, itu dianalisa dan diperbolehkan. Ada Indonesia juga melakukan. Karena mau nggak mau, kita nggak boleh bawa orang nih masa pandemi. Ya, barang boleh. Online shop, ramai sekali kan ya di pandemi. Nah, itu akhirnya banyak, termasuk Garuda, Citylink, melakukan itu. Kita modifikasi, karena keterbatasan adanya seat di situ, akhirnya kita ajukan modifikasi untuk mereplace semua seatnya dan melakukan analisa load pada existing floor-nya, berapa berat yang mungkin untuk ditambung menjadi barang. Itu yang dijual oleh Citylink dan juga Garuda. Selama pandemi, karena kalau salah EASA melakukan limitasi lagi setelah pandemi agak lebih baik, dicabut aturan-aturan itu. Kita juga lakukan di area pesawat-pesawat lainnya juga ya. Ada Piper, ada seat configuration paling sering kita lakukan. Kemarin juga BizJet 400A kita lakukan FDR system installation, external delivery. Nah, ini salah satu revenue yang bisa diambil oleh airline. Selain dia jualan tiket, dia jualan marketing untuk advertising. Jadi pesawatnya kadang macam-macam tuh. Kalau lihat-lihat
di apa namanya Asia, Jepang ataupun Indonesia itu mulai banyak ada Pokemon terakhir ya. Nah itu lumayan orang-orang banyak yang pengen nih naik pesawat. Akhirnya revenue-nya meningkat ya. Selain saya kurang tahu kalau secara bisnis apakah Pokemon itu membayar juga. Tapi yang pasti customer-nya yang memang gila Pokemon bisa ikut dalam itu. Hanya untuk terbang. Nah dan juga infrastructure dan component. Next. Ini produk-produk kita yang pernah kita lakukan dari tahun 2009 sampai sekarang. Ya bisa dilihat ya. Di sini ada di area avionics kita juga pernah melakukan modifikasi area repair. Nah, repair di tahun 2023 alhamdulillah kita bisa berkolaborasi. Jadi memang benar apa kata Pak Priyo, kita tidak saatnya untuk kompetisi. Akan sangat melelahkan dan banyak biaya waktu habis untuk mendevelop satu capability. Paling baik adalah dengan berkolaborasi. Kita sharing market, kita sama-sama untung, dan kita kerjasama dengan salah satu vendor yang dia memiliki DARE cukup banyak. Nah, dengan konsep one stop solution tadi, ketika memang customer minta, saya maunya rilis dengan FAA untuk proses repair-nya. Saya maunya EASA, saya maunya DGCA. Kita harus punya banyak kolaborasi dengan pihak-pihak tersebut. Kalau DARE kemungkinan kecil kita dapat DARE karena DARE-nya itu harus orang yang punya green card Amerika, dan akhirnya kita berkolaborasi dengan mereka. Dan kita mengirimkan beberapa repair ke mereka, nanti kita yang bikin desainnya, mereka yang approve. Harapannya ke sana. Next. Nah, ini adalah confidence level di DOA saat ini. Kalau bisa dibilang, memang kami bergerak dari maintenance. Kami bukan orang-orang desainer seperti PDDI. Tentunya pengalaman kami pun pasti akan berbeda dengan teman-teman yang berada di manufacturing. Nah, sehingga ini kemarin kami mapping semenjak saya jadi HDO, kita mapping apa saja kita yang kurang, apa saja yang perlu diimprove, mana-mana yang menjadi kekuatan kita saat ini, sehingga kami rasa kami saling perlu untuk meningkatkan capability ini ataupun knowledge di sini dengan yang nanti ada strategi-strateginya. Dan ini mungkin jadi peluang bagus juga dengan IAC ketika memang ya lebih hebat, saya melihat lebih hebat teman-teman yang ada di sini ya, langsung di Airbus, langsung di ini tentunya dengan knowledge yang lebih banyak bisa juga membantu kami yang di DOA untuk ternyata desain itu cara pandangnya berbeda dengan kita. Walaupun di kami sudah mulai perlahan teman-teman itu tolong mindsetnya jangan seperti maintenance gitu. Melihatnya lebih jauh pada efek apa yang akan kita buat terhadap desain tersebut. Next. Ini adalah roadmap-nya kita sampai 2027, di mana kebijakan untuk capability di DOA di DGCA itu sedikit berbeda dengan EASA. EASA simple, minor, major. Kalau di DOA di DGCA itu terlalu banyak staging-nya, di mana kami perlu meningkatkan privilege supaya kami tidak terlalu sering berhubungan mengajukan approval ke DKPU. Dan itu take time, dan DKPU sendiri masih orangnya tidak terlalu banyak, sehingga mungkin waktunya harus kita ingin mempersingkat waktu, mempermudah proses, kita perlu upgrade privilege untuk minor alteration. Kita pengen di 2025 kembali mengerjakan kompleks STC, contohnya kartu conversion, ataupun hal-hal lagi yang lebih yang memang di 2025 mungkin PID configuration. Nah dari situ kami di IX ini kita ingin menggali kolaborasi dengan siapapun yang bisa mensupport roadmap ini. Di 2026 kita pengen maintain dulu ya. Jadi ketika kita sudah pernah melakukan ini, kita pengen perbanyak marketnya. Baru di 2027 kita coba untuk expand ke CS27 maupun CS29, yaitu rotary wings. Jadi kita kalau bilang sekarang masih fixed wing, karena commercial airline ternyata ya di fixed wing, dan kita coba untuk nanti masuk di rotorcraft ataupun di drones di 2027. Karena untuk ke sana, ketika kita tidak kuat fondasi-fondasi kita tadi yang awal tadi, akan sangat sulit rasanya, tidak fokus gitu ya. Next, strateginya. Nah ini yang beberapa strategi yang memang sudah kita jalankan bersama Pak Imam juga ya. Kita adakan training dari para diaspora dirgantara yang ada di Eropa, yang punya pengalaman,
training kami bagaimana konsep desain dan juga spesialisasi sesuai dengan spesialisasinya. Lalu juga konsultan tentunya seringkali kita cuma training ya sudah langsung handle project. Seingat saya PT DI pun pada membuat pesawat itu ada konsultan-konsultan hebat yang di belakangnya membantu untuk mempercepat proses itu ya. Nah, kita pengen meniru hal yang sama, jadi punya memiliki konsultan yang bisa, ayo kita bikin banyak project yang lebih kompleks. Partnership tentunya juga kolaborasi dan nah new member ini ketika kita sudah fondasi kuat, siklus development orangnya juga sudah mulai rapi gitu ya. Kita ingin ada new member yang membantu kami untuk bisa lebih banyak menggerak market. Karena kalau orangnya cuma 11, saya rasa marketnya terbatas juga gitu ya. Nah, kita ingin untuk menambah orang juga ke depannya. Saya rasa itu yang terakhir ya. Oke, terima kasih banyak. Ini sedikit banyak tentang GMF dan apa yang divisi kami lakukan, khususnya di BOA. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf agak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Agif. Ini materi walaupun 1 jam tapi isinya daging semua ini. Sangat mantap ini insight-insight buat kita mahasiswa yang belum tahu nih. Maksudnya ini informasi yang sangat fresh sekali gitu buat kita. Nah, jadi di sini saya rasa banyak teman-teman baik daripada expert maupun student yang hadir maupun student yang gaib itu kita bisa langsung tanya jawab. Tapi sebelumnya kita utamakan dan kita prioritaskan teman-teman yang hadir di sini ya. Baik, jadi di sini kepada teman-teman sekalian, baik itu para profesional maupun para student, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, jangan malu-malu, langsung saja. Kebanyakan ya. Wah, itu dia. Baik, kepada Mas Royan ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Hakim. Jadi udah buat presentasi sekali. Tadi satu hal yang saya agak tertarik tadi terkait pas zaman COVID tadi kan sempat dirubah cabin digunakan sebagai kargo. Nah itu kan terkait lagi dengan weight and balance. Apakah EAC itu memberikan prosedur dan limitation bagaimana buat merenovasinya atau ada limit tertentu misal tidak boleh lebih sekian beratnya gitu. Ya, kalau untuk yang kita lakukan di Garuda maupun Citylink itu memang kita tidak mengajukan approval ke EASA, tapi kita merefer apa yang memang EASA perbolehkan. Kalau untuk yang di atasnya tentunya itu sudah ada limitasinya, ada beratnya, jadi harus menyerupai beratnya itu tidak jauh berbeda dengan orang yang akan duduk di situ. Tapi biasanya kalau melakukan membawa kargo di atas seat itu biasanya seatnya banyak yang rusak karena ya memang barang-barangnya kadang punya shape yang tidak bagus gitu ya, sehingga banyak yang rusak. Nah, yang kita lakukan adalah meremove semua seat itu dan kita akan lihat berdasarkan beban yang diperbolehkan untuk diterima setiap floor panelnya. Jadi kita merefer ke dokumen-dokumen yang ada di manual, berapa berat yang diperbolehkan, limitasinya, dan kita jaga per seat ketika ada orang duduk di atas seat dan berat seatnya. Nah, itu yang kita kalkulasi. Nanti kita hitung ulang weight and balance dan juga center gravity-nya akan bergerak kemana. Ya, kita batasi area-area yang juga agar tetap berat dari kargo itu tidak mempengaruhi ketika operasional, ya, stabilitas ketika operasional. Ya, itu yang kita lakukan. Agak bisa dibilang nggak terlalu rumit ya perhitungannya karena kita tidak melakukan reinforcement di area cabinnya karena kita pengennya ketika itu sudah selesai langsung pasang seat. Jadi turnovernya cukup cepat. Baik, mungkin ada teman-teman lagi yang ingin bertanya di sini. Siap, Pak Apul ya. Saya cuma mau nanya aja lagi. Terima kasih Pak Akif tadi. Kedengaran suara saya.
Tadi kan tadi dijelaskan waktu pandemi GMF sempat slow down sehingga akhirnya untungnya diberikan kesempatan untuk maintain pesawat militer. Nah mungkin di kami sebenarnya di perwakilan itu memang kita tuh diharapkan untuk mempromosikan bisnis kita. Nah ini apa sih yang bisa kita bantu untuk mempromosikan misalnya GMF ke sini nih kan mungkin juga ingin melihat pasar dan sebagainya. Nah mungkin kedepannya seperti apa? Karena pameran setahu saya pameran aviation tuh di Eropa ya, secara itu agak banyak ya, kayak misalnya AIX ini, kemudian ada EBAC yang masalah, terus ada juga yang di Friedrichshafen kalau nggak salah, AICO itu di apa? Nah itu kira-kira apa mungkin yang bisa kita bantu untuk promosikan kan lumayan ya, mungkin bisa menjaring mungkin customer dari Eropa yang mungkin mereka punya route flight ke Asia atau gimana. Seperti itu sih. Nah, Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang koneksi itu penting buat kami dan tentunya teman-teman yang ada di sini pasti sudah memiliki koneksi-koneksi tersendiri ke para yang mungkin calon customer ataupun partner-partner yang bisa kita kolaborasikan. GMF sendiri memang tidak membuka booth di AIX ini karena memang fokusnya kan di MRO. Biasanya kita ikut di event-event yang khusus MRO. Dan di sana teman-teman marketing, teman-teman business development itu biasanya join di situ. Kami di engineering biasanya sudah terima jadi ketika ada customer yang masuk. Nah, teman-teman di situ pasti nanti akan membuka seluas-luasnya koneksi ketika teman-teman yang di sini ketika acara tersebut di sini ya kita bisa saling sharing potensi-potensi yang bisa kita bangun. Baik di peluang jadi tidak hanya customernya, karena mungkin customernya akan tertarik ketika kita punya peluang baru. Nah, kita menciptakan peluang baru tersebut. Bisa saja contoh kecil tadi ketika kami kemarin ke AIX ada satu troli. Kita sering melihat troli itu kan isinya makanan yang ada di dalamnya makanan ya. Ada salah satu perusahaan yang dia memodifikasi jadi coffee maker. Coffee makernya menggunakan baterai dan itu layanannya langsung. Jadi pramugari itu tidak perlu bolak-balik dari Jelly ataupun menyediakan mie panas dalam teko-teko. Tapi dia lihat proses pembuatannya. Nah, saya rasa itu hal yang baru untuk bisa kita tawarkan ke LCC. Kalau untuk premium komersial lain kayak Garuda yang memang menyediakan makanan, tentunya sudah banyak ininya ya, akan merepotkan karena mereka pasti punya sampah untuk diambil setelah proses servicing. Tapi kalau LCC mereka kan perlu jualan juga. Nah, karena yang menarik adalah teknologi-teknologi seperti itu. Inovasi-inovasi seperti itu tuh bisa membantu kami juga, karena kami punya fasilitas untuk melakukan modifikasi. Kami punya desain approval untuk mengajukan ke authority. Yang kita lihat ya itu, inovasi-inovasi di teman-teman yang di sini lebih mudah karena dekat dengan teknologi ya. Bisa dibilang Jerman paling bagus teknologinya, dan di situ bisa muncul ide-ide baru ataupun relasi-relasi. Nah, itu yang kita butuhkan. Mungkin di sini, ya Pak Imam. Kalau boleh berkontribusi menambahkan apa yang bisa dilakukan oleh perwakilan. Misalnya contoh yang baru, masalah haji, pesawat haji gitu ya. Pesawat haji itu selalu diambil dari seluruh dunia gitu ya, provide-nya. Nah kadang-kadang seperti kemarin terjadi itu sangat aktual ya, ada yang menjadi masalah sehingga tertunda segala macam. Itu kan ada beberapa proses yang entah di Indonesia-nya itu dicek dulu oleh GMF atau tidak atau langsung. Nah, kebanyakan itu para agen atau para yang menyediakan pesawat itu langsung ke sana, gitu kan. Nah, sebetulnya kerjasama dengan perwakilan ini bisa menolong ya, menseleksi apakah kualitasnya itu cukup bagus atau tidak, gitu ya. Karena nanti pesawat yang dari Afrika yang sudah mesti di-maintain segala macam, kalau kita bisa sedikit kontribusi ke arah situ, paling tidak keruatan seperti kemarin itu bisa dihindari lah. Itu kan jadi masalah besar gitu ya. Barangkali itu pertanyaan Pak Budi. Baik, apa teman-teman masih ada pertanyaan? Kalau enggak mungkin boleh. Boleh. Ada dua pertanyaan di sini ya. Tadi Mas Tadi ya? Baik,
Saya ingin, karena tadi ini pancing aku tertarik untuk yang lain, aku jadi saya lihat banyak sekali potensi yang bisa kita gali bersama, dan saya pikir ini adalah media yang bisa kita saling komunikasi. Ditanya apa kira-kira peran dari perwakilan yang bisa Pak Usmani ketika bertugas di Bangladesh. Nah, salah satunya tadi ada bukan Bangladesh dia. Itu kalau nggak salah mungkin salah satu kontribusi juga dari Pak Usmani sebelah saya. Jadi artinya ada banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita gunakan jika seandainya dalam modifikasi pesawat atau mungkin apa namanya apa namanya di repair dan seterusnya. Tapi saya langsung tertarik dengan Pak Adib nih. Pak Adib pernah kepikiran nggak kita bikin namanya kayak Eropa, jadi shop di sini ya, yang sehingga membuat yang tadi kapasitas dari GMF yang tadi belum bisa major ya, karena kita akan udah punya GMF Eropa yang tentunya saja mungkin ya, right? Itu bisa dibawa nanti majornya ke Indonesia. Kita mungkin tetap butuh usulan dan itu bisa kita dengan pihak usulan di sini mencari perusahaan-perusahaan kecil yang mungkin punya yayasan sertifikat major yang bisa dibeli atau dikerjasamakan menjadi GMF Eropa. Tapi kalau itu usulan yang dulu sempat saya sampaikan ke Pak Raja Warna itu Pak Komunis. Tapi karena pandemi ini stop gitu. Kemudian yang kedua saya ingin mengingat dari adik di sini mungkin supaya adik ini masih malu-malu untuk bertanya gitu ya. Karena ini adik ini yang kebanyakan sekolah tadi perkembangan. Jangan ragu-ragu untuk bertanya karena kebanyakan dari adik ini melihat potensi pesawat itu karena dari desainnya aja. Di pesawat mana gambarnya kayak apa, cabin kayak apa dan seterusnya. Padahal kalau kita ngomong masalah bisnis pesawat itu besar. Kalau punya MRO, kalau punya handy, punya handphone ada manualnya. Pesawat itu nanti kalau sebenarnya Garuda beli dari Airbus itu juga ada manualnya. Kita harusnya bilangnya SRM, sertifikat manual. Nah semuanya tidak di-cover sama SRM itu larinya kayak gitu. Nah kalau kita mikirnya nanti repairnya kayak apa, kok ini ada kok ini kena burung diapain gitu ya. Itu kalau nggak di-cover sama SRM, kontak tuh manufaktur nggak bisa, punya kayak gitu. Nah berpikirnya agak jauh ke depan, mungkin nanti bisa komunikasi lebih banyak ke Pak Akib. Masuk ke pikiran saya bisa mereka ini nanti kelak gitu ya. Tadi bisa menjadi penunjang. Tadi butuh new member. Sama kan ada ini jadi karyawan BMR gitu kan itu. Itu yang kedua. Ini bukan pertanyaan tapi mungkin statement. Kemudian yang ketiga, terkait tadi dengan bisnis dari Bapak sampaikan. Saya punya slide yang sama kira-kira 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, 10 dan 5 tahun yang lalu, portfolio BMF. Saya melihat dari nilai 15 itu kuat sekali ya. Tidak pernah berubah, selalu full gitu. Hijaunya full gitu. Tapi kemudian sehingga ada perkembangan dari apa namanya engine maintenance, kemudian EQ dan seterusnya. Dan saya bahagia sekali bisa melihat itu. Namun saya ingin bertanya kok mungkin pernah kepikiran nggak kita berpikir sedikit agak advance gitu ya. Kita pikir digital maintenance, digital smart maintenance. Karena sekarang belakangan ini orang lebih banyak kemudahan. Misalkan sekarang kita punya karyawan-karyawan yang ahli di bidang skill, basic yang itu ahli apa gitu ya. Kita ada pesawat datang, kita bisa mendata mana nih yang bisa membantu saya untuk mendapatkan kontribusi ini. Ada barcode-nya, beberapa yang tahu pesawat ini dilipat berapa kali, kemudian apa penyakitnya, mana ada listnya gitu ya. Itu menurut saya menjadi potensi yang menarik karena saat ini waktu kita melihat negara tetangga kita ya, semua anggaran mental harus itu. Dimana mereka melakukan hal seperti itu dan bilang riset meningkat mungkin juga bisa dijelaskan dengan hari ini ada Mas Koya itu ada di situ topik yang bisa dijadikan bahan apa namanya riset gimana supaya ke depan GMF atau industri maintenance pesawat di Indonesia itu bisa captive terhadap apa namanya kebutuhan market yang semakin berkembang dan industri asal digital jadi bahan yang bisa kita bahas. Itu mau banyak dipikir. Belajar itu. Selanjutnya Mas Hakim. Ya. Hakim. Terima kasih. Saya ingin satu pertanyaan. Apakah ada rencana atau wacana dari GMF untuk melakukan cabin retrofit? Ya, jadi dari airline yang mau dibalikan ke pesawat-pesawat yang mau dibalikan ke lessor itu tidak perlu dilakukan atau kembalikan ke Eropa ataupun ke mana untuk ya paling tidak untuk cover area aspek aja ya. Karena saya sudah berapa kali berdiskusi dengan Mas Rajes ya tentang ini. Tapi saya melihat itu sangat menarik dan berpotensi sekali di Indonesia.
Baik, Pak. Sebelumnya terima kasih atas usulannya, Pak Priyo ya. Jadi memang saya menanggapi Pak Priyo dulu. Ya, jadi memang di tempat kita itu ada di unit khusus yang untuk inovasi, Pak. Nah, di situ bisa jadi peluang juga buat teman-teman yang di sini. Kita juga membuka kerja praktek buat teman-teman yang mungkin pengen kerja praktek di Indonesia, pulang kampung gitu ya, sekalian kerja praktek di situ. Dan itu ada divisi khusus di situ, inovasi. Dan itu bisa teman-teman untuk sharing di situ, untuk memunculkan ide-ide baru yang memang dibawa dari sini ya. Dan itu juga kita terbuka. Kalau untuk ya tadi ya ide-ide tadi yang digital itu berapa kita sudah mulai inisiasi, tapi memang jalannya kemarin pada saat pandemi cukup sulit ya. Jadi akhirnya fokusnya kembali ke yang basic. Kita sekarang lagi penguatan yang basic kembali untuk bisa menguatkan basicnya. Tidak menutup kemungkinan untuk ke arah sana, Pak. Karena secara sistem kita sudah menggunakan sistem digital juga untuk mempermudah proses yang dulunya, kalau bisa dibilang saya dulu 12 tahun yang lalu itu awalnya masih semua by kertas. Saya bikin job card, by kertas, tanda tangan oleh rekan satu, sama GM, balik ke Garuda, turun lagi ke bawah, dan itu kemungkinan hilangnya sangat besar. Dan sekarang kita sudah menggunakan sistem digital itu. Dan ya itu sangat potensi besar. Terkait dengan GMF Eropa gitu ya. Nah, memang salah satu syarat untuk jadi major itu kalau tidak salah, harus ada perwakilan di Eropa, Pak. Jadi non-EU itu secara regulasinya memang kayak terbatas untuk minor, karena mungkin kesulitan EASA untuk mengontrol non-EU ketika banyak yang major. Nah, tidak untuk kemungkinan ketika kita memang punya partner di sini dan kita bisa kolaborasi marketnya, pesawatnya bisa dibawa ke GMF karena secara biaya bisa lebih kompetitif dan juga expertise-nya tentunya di sini bisa lebih dekat dengan EASA ya. Jadi bisa sharing banyak ide di situ. Nah, kalau menanggapi Pak Ungki ya, Angki, apa? Kalau retrofit di sini maksudnya apakah refurbishment mengganti semua di cabinnya atau hanya sesuai keinginan customer yang baru gitu. Jadi oh ya, customer. Jadi itu kita sudah melakukan beberapa. Beberapa, jadi lessor biasanya minta, tapi memang pemilihan interiornya bukan dari kita, jadi kita melakukan aktivitas maintenance-nya. Kita ganti seatnya sesuai dengan seat keinginan next lessor gitu ya, next lessee, lalu juga secara dokumentasi kita yang lakukan. Nah, kalau kami dari DOA juga membuka peluang untuk kalau memang next lessee-nya adalah under PK di ICA Indonesia, itu kita lakukan modifikasinya di sisi A dan kita bisa di DOA capable untuk melakukan itu. Baik itu di area interior, di sini rata-rata yang diganti adalah seatnya karena itu yang sering digunakan oleh passenger ya selama operasional, dan juga penggantian livery itu kita lakukan juga gitu ya, menyesuaikan pada next lessee-nya. Dan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di masa pandemi itu banyak customer kami lessor. Jadi lessor itu sudah banyak datang ke GMF karena sebelumnya melakukan proses delivery di pesawat-pesawat Garuda Group, tentunya lessornya biasanya hampir sama tuh dengan beberapa lessor di luar sana. Nah, mereka kembali lagi ketika memang merasa puas terhadap pelayanan dari GMF. Nah, seperti itu Pak. Oke, baik. Ini saya melihat teman-teman mahasiswa ini belum ada yang bertanya ini. Apa harus ditunjuk satu-satu ini? Mau kita buat ujian juga di sini. Baik, mungkin nih Mas Yoga, silahkan. Terima kasih Pak Gip atas presentasinya. Saya backgroundnya kan kuliahnya di desain pesawatnya. Nah, tadi Pak Gip juga sudah memberikan informasi bahwa background dari GMF Aero-Asia ini kan maintenance, dan sedangkan orang yang dari background maintenance itu berbeda mindsetnya dengan yang dari desain. Nah, itu gimana kami sebagai mahasiswa di sini yang sebagian besar itu
di kuliahan tuh belajar di desain pesawat. Nah itu gimana cara mengintegrasikan dirinya ke game aeronautical yang dari backgroundnya itu maintenance. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kemungkinan besar yang bisa kita kolaborasikan adalah dengan kerja praktek. Nah, tapi harapan kami karena kami beberapa kali itu mendapat kerja praktek yang sangat pendek ya, kadang sebulan. Nah, proses desain itu tidak bisa selesai dalam sebulan dan proyek itu pun belum tentu datang di dalam bulan tersebut. Sehingga kami pun menyampaikan ke HRD bahwasanya ketika memang ada orang-orang yang basicnya adalah desain, ingin masuk ke TUA untuk kerja praktek, melihat bagaimana proses di dalamnya, potensi-potensi apa yang bisa digali di situ, ya lebih dari 3 bulan, paling maksimal 6 bulan. Nah, nanti kita bisa berkolaborasi dalam proyek. Dan itu tidak menutup kemungkinan kami yang melakukan proses dokumentasinya, teman-teman bisa di situ bekerja sama. Jadi ikut kontribusi dalam proyek tersebut. Tentunya nanti didampingi dengan teman-teman, bukan berarti di depan, tapi di apa sebenarnya di lini belakang yang bisa, oh seperti ini ya prosesnya. Saya mungkin kalau ada ide-ide yang luar biasa malah bisa jadi kita wujudkan dalam bentuk modifikasi. Dan itu beberapa waktu yang lalu teman-teman ada juga ya dari mahasiswa di Jerman yang dia pulang kampung juga, terus kalian 3 bulan, saya lupa mohon namanya, dan saya rasa sekarang sudah selesai kuliahnya di sini dan dia kerja praktik di dan itu tidak hanya di design organization ya, kita juga ada di PMA, product manufacturer approval, dan itu bisa saja teman-teman mendesain suatu produk dari yang awalnya dibuat oleh OEM atau mungkin OEM punya supplier tapi itu rilis by OEM manufacturer, dan kita bikin replikanya yang kita ajukan ke authority untuk di-approve dan kita gunakan di pesawat tersebut. Jadi itu seperti replacement part-nya gitu ya. Dan itu yang lagi rame memang karena kalau kita harus semuanya menunggu dari OEM ya antriannya cukup panjang dan memang kondisi sekarang supply chain-nya tidak begitu baik dan PMA menjadi salah satu solusi tentunya dengan approval dari lessor karena yang punya pesawat ya lessor. Dan dilihat kontrak-kontraknya mana yang lebih cocok untuk digunakan. Rata-rata di Cabin 4. Ya luar biasa nih Mas Yoga pertanyaannya. Nih abang-abang yang lain gimana nih? Baik, ini mungkin saya juga ada pertanyaan kali ya kalau teman-teman mengenai malu-malu nih. Jadi pertanyaan saya tadi kan kita melihat ada beberapa titik-titik hijau, merah, kuning gitu ya. Kan banyak kan yang merah itu kalau nggak salah masih engine, ECU dan beberapa hal yang lain gitu. Apakah memungkinkan kalau seandainya GMF bekerja sama atau mungkin ibaratnya belajar gitu atau kolaborasi dengan misalkan Lufthansa atau mungkin MTU Aerospace Promoting gitu kayak desain. Sangat mungkin ya, karena kita pernah kalau nggak salah sebelum pandemi itu mau kerjasama dengan AFIKLM untuk menghandle pesawat 777 karena Garuda punya 777 kita harus bisa memaintain engine-nya, sedangkan kondisinya engine shop belum sama sekali punya capability tersebut. Kita kerjasama sama AFIKLM, beberapa kita upgrade dan ya tidak menutup kemungkinan ketika memang marketnya mau di-expand lebih luas dan ada opportunity di situ, ada koneksi tentunya ya kita bisa sharing profit. Nah biasanya yang apa namanya persulit itu adalah deal sharing profitnya. Nah apa namanya disitulah kepiawaian dari yang manajemen melihat potensi ini masih bagus apa enggak. Ya, baik. Ada yang ingin bertanya? Baik, kalau enggak mungkin kita bisa ke teman-teman yang online kali ya. Apakah teman-teman online ada pertanyaan? Online-nya ada berapa? Kurang lebih 10 ya? Tadi banyak yang bernasak tapi nggak bisa ya. Ada 13. Udah 13. Kita yang hadir di sini itu 20. Jadi keseluruhan peserta 33. Artinya presentasi kali ini tuh sangat gebiar gitu sebenarnya. Begitu. Jadi ini luar biasa loh Pak. Ada pertanyaan?
belum. Kalau menurut saya, Oh, boleh, silakan Bu Osman. mohon izin Pak Agib, ini karena bidang bidang ini sangat spesifik ya, sehingga saya tidak bisa merangkai sesuatu yang betul-betul sangat spesifik sebagaimana audiens lainnya. Jadi entah ini pertanyaan atau ini informasi, saya cerita pengalaman saya tahun 2000, tahun ini kan 2024. Jadi tahun 2022 itu saya menangani kerjasama ekonomi di KBRI Bangladesh, KBRI kita di daerah di Bangladesh. Nah, pada saat itu ada semangat di mana BUMN Indonesia investment itu mempunyai dua perspektif. Pertama inbound investment, yang kedua outbound investment. Inbound investment itu adalah bagaimana Indonesia menarik investor ke dalam negeri untuk membuka lapangan kerja di Indonesia seluas-luasnya. Dan itu prestasi itu bisa kita saksikan bersama. Di Indonesia kita sangat mudah menemui company atau perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Yang kedua, perspektif kedua yaitu outbound investment. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan Indonesia, terutama BUMN yang istilahnya mempunyai tingkat competitiveness yang tinggi, itu juga bisa berkiprah di luar negeri. Jadi kalau misalnya kita datang ke anak benua Asia atau di Bangladesh, India, Pakistan, kita bisa melihat ada di situ GMF misalnya seperti itu. Dan dari situ kita bergerak dari titik itu bagaimana melihat itu. Kebetulan pada saat itu ada dari pihak Bangladesh yang menyatakan bahwa sebelum pandemi sudah ada kontak dengan GMF dan mereka juga sudah ada kalau memang diperlukan kesiapan hangar dan lain sebagainya, dengan visi yang menurut saya sangat menjanjikan, di mana dari titik Bangladesh itu bisa nanti GMF beroperasi sesuai dengan bidangnya, dan itu untuk melayani konsumen dari Bangladesh maupun wilayah-wilayah sekitarnya, terutama India dan lain sebagainya. Nah itu, dan pada berikutnya ketika itu mengerucut bahwa ya ini ada potensi, terus ini harus diinformasikan di mana. Pada saat itu memang ada sedikit kendala, dan pada kesempatan ini mumpung saya ketemu Pak Akif, saya menginformasikan kembali bahwa di sana ada potensi dan kalau dari kacamata saya yang awam dalam segi teknis, itu profitability-nya potensinya besar, dan memang nama GMF sudah didengar di sana. Dan jika dari informasi yang bisa saya sampaikan di sini, nanti pada akhirnya mengerucut, mengkristal jadi ada GMF, karena dari paparan tadi memang juga saya lihat konsumen dari GMF itu tidak hanya maskapai-maskapai di dalam negeri, tapi juga ada maskapai-maskapai dari luar negeri. Dan alangkah bangganya suatu ketika saya datang ke satu negara dimanapun, dan di situ saya juga bisa melihat di situ ada GMF itu Pak. Baik, terima kasih Pak Osman atas informasinya. Hal ini tentunya juga bisa kami sampaikan ke rekan kami di Business Development. Tentunya di sana akan dianalisa dan juga melihat potensi-potensi tersebut. Karena kemarin Kementerian Luar Negeri juga mengadakan kayak pertemuan gitu ya oleh para BUMN di Indonesia
khususnya bisa masuk ke area di Asia Timur sama Asia Selatan kalau nggak salah. Nah, pertemuan itu kami diundang juga. Jadi masing-masing konsulat menyampaikan apa potensi-potensi di situ, dan itu bisa jadi peluang yang bagus ya. Kami berharap juga bantuan dari baik itu konsulat, dan mungkin di situ bisa jadi apa namanya, kalau ditanya apa yang bisa dibantu, yang itu salah satunya bantuannya juga bisa kami apa namanya gunakan untuk bisa expand. Makasih banyak atas informasinya. Baik, terima kasih banyak Pak Anji untuk semua jawaban dan pemaparan serta presentasinya. Tapi sekali lagi dari teman-teman yang hadir secara online, apakah benar tidak ada pertanyaan? Boleh ikut bicara atau tidak ada yang angkat tangan? Masih belum? Masih belum. Pancing lagi. Tapi ke saya, tadi tadi yang Pak Tim siapa juga ya? Mas Yoga. Mas Yoga. Itu menarik sekali gitu, karena dulu saya kan waktu di Indonesia itu juga dosen ITB gitu, Pak. Yang kita sampaikan itu bidang sistem ya. Yang kita sampaikan memang lebih banyak ke arah desain. Bagaimana menjadi desainer satu pesawat terbang. Justru aspek maintainability-nya itu kurang didalami gitu ya. Sehingga nanti problemnya yang jatuhnya di situ. Makanya ini salah satu forum yang sangat bagus sekali kalau teman-teman adik-adik bisa menggunakan harus masuk mendalami GMF seperti apa. Sebaliknya juga, makanya ini kembali kepada kita yang sudah lebih tua, kita sharing di sini aja Pak saya. Kita sampaikan kepada GMF di organisasi di situ. Ini loh pengalaman kita dari sudut melihat dibuat secara desain itu seperti ini. Ya. Itu kita saling memberi masukan. Itu nanti sangat saya lihat wah bagus sekali nih bisa sinergi tertutup gitu ya. Jadi yang enggak pada waktu mendesain melupa aspek maintenance-nya sehingga nanti reachability terus atau bagaimana mempermudah sesuatu itu menjadi kesulitan di sana gitu ya. Sebaliknya di bidang maintenance kan sekarang tadi di DOA-nya itu mau mengarah ke arah konversi desain atau perubahan itu bisa menyerap ide-ide dari sudut desain. Ini saya pikir bisa lebih dihangatkan lah di depannya sehingga komunitas dirgantara kita tuh utuh itu lengkap. Makanya itu bisa mendorong diskusi yang lebih dalam lagi. Ini ada yang raise hand. Oke, ada yang raise hand. Mungkin boleh dibacakan pertanyaannya. Atau mau ngomong langsung? Atau mau ngomong langsung ya? Ya, ini bisa ngomong langsung di unmute. Ya, silakan. Suaranya langsung keluar langsung. Assalamualaikum. Kedengeran suara saya? Iya, kedengeran suaranya. Kedengeran ya saya ya? Oh, kedengeran sekali. Jelas Pak Wijaya. Oke, ya. Pertama kali itu ya, mohon maaf saya terlambat mengikutinya. Terus ya pertama kali sempat ya lihat mukanya Pak Agip ya. Anda lihat muka saya nggak ini? Bisa kelihatan nggak? Goib Pak, goib. Ya, jadi saya Wijaya Sekar ya. Saya salam juga untuk Pak Imam, Pak Priyo tadi yang saya lihat ada di situ. Nah, apa namanya? Jadi gimana kesannya tadi ke AIX? Apakah sempat ketemu dengan perusahaan saya, Dominic, teman saya di kantor, Dominic Kreuzer, atau nggak ketemu? Tadi saya sempat ke Accenture Pak untuk ketemu sama Oke. Nick, Siapa? tapi beliau kayaknya lagi muter. Nah saya sempat itu di berselang gitu ya, kalau saya datang, beliau pergi, beliau datang, saya pergi gitu. Oke. Tapi saya sudah menentukan kartu nama, jadi mudah-mudahan mungkin ke depannya kita bisa komunikasi lagi. Iya, jadi begini menurut saya
untuk bisa masuk menjadi major itu mungkin harus apa ya, ada temennya di sini gitu loh. Nah, apa namanya, ada perusahaan kecil di sini yang bisa untuk kelihatan ya, atau nggak kelihatan sama sekali. Oke. Kayaknya apa kelihatan. Ya, gitu. Artinya maksudnya waktu kepala DOA-nya almarhum Pak Abdul Rohim ya, waktu itu saya sempat itu kan bagaimana step-step untuk menjadi major modification ya, bisa barengan dengan perusahaan kecil di sini ya, barengan dengan itu, dan ya apa namanya, step by step nanti terus bersamaan dengan perusahaan di sini maju ke EASA-nya dan seterusnya gitu. Jadi waktu itu kan ya sekedar info aja, kami perusahaan kami itu kan sempat itu ya modifikasi jadi medevac ya, medical evacuation itu dari itu yang pesawatnya Embraer itu Phantom. Terus kemudian juga ya masang antena besar yang ya K-band dan apa port integration dan seterusnya. Nah, itu mungkin apa namanya, kalau memang bisa dijajaki ya itu ya akan bagus sekali gitu. Ya, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wijaya. Ya mudah-mudahan nanti ketika Dominik mungkin menghubungi saya atau saya juga nanti beremail ke Dominik, potensi-potensi itu bisa kita jadikan. Artinya kita membuka segala macam potensi yang bisa membuat kita berkembang lebih besar ke depannya dan jadi lebih baik tentunya untuk Indonesia juga. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Baik, teman-teman online, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau mungkin teman-teman offline bahkan yang masih ada pertanyaan ganjil yang belum tertuntaskan ini? Kalau enggak, mungkin di sela-sela saya ingin bertanya sedikit ya. Kayaknya banyak pertanyaan. Pertanyaan sih ini ya. Bisa dilihat sedikit-sedikit. Tapi sering. Sedikit-sedikit jadi bukit gitu ya. Jadi kan tadi Pak Agip bilang kalau sebaiknya kita itu apa ya, berkolaborasi daripada berkompetisi gitu. Jadi saya ingin tahu aja apa kira-kira sih strategi untuk kolaborasi bersama Lion ya. Kalau nggak salah tadi disebutkan kalau Lion ada juga maintenance service-nya ya. Terus yang kedua, pertanyaan saya yang kedua adalah semester lalu saya punya apa namanya ekskursi jalan-jalan ke Advance gitu. Jadi salah satu petingginya itu bilang sampai mungkin 8 tahun, 10 tahun ke depan kita akan fokus pada produksi apa yang sudah ada. Jadi artinya desain itu mungkin tidak masif lah gitu. Nah, saya kan melihat sebagai mahasiswa, sepertinya dalam sekian dekade ke depan itu pasar atau peluang kerja untuk di bidang maintenance atau modifikasi pesawat itu lebih besar daripada desain itu sendiri seperti itu. Jadi saya tuh tertarik untuk S2. Mungkin beberapa teman-teman di sini masih S1, mereka ingin S2 juga. Jadi kira-kira jurusan S2 apa sih yang kira-kira cocok untuk jadi curhat ya. mungkin sedikit arahan gitu ya supaya kita tidak tersesat gitu. Yang cocok untuk MRO, modifikasi, kabin, bla 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 gitu. Seperti itu Pak. Banyak berat nih. Yang mau jawab belum S2 kan? Kalau tadi tentang Lion ya, jadi Lion itu memang punya BAT, jadi bakal teknik. Itu memang setahu saya fokusnya masih pada Lion Group, karena Lion Group itu cukup besar. Ada Lion sendiri, berarti lalu barunya adalah Super. Dan itu cukup banyak unit pesawatnya ya, banyak dari 7, 20 gitu. Mix juga ya. Wings juga, itu untuk area timur propeller, dan itu memang menguasai area timur banget tuh, di area apa namanya Jayapura gitu. Nah, kalau dibilang kolaborasi, ya mungkin bisa salah satunya kita juga pernah memaintain pesawat-pesawat Lion yang mungkin BAT belum punya kapabilitinya, karena BAT baru berdiri yang paling berapa tahun terakhir ini gitu ya. Nah, jadi banyak capability yang bisa kita berikan yang pesawat-pesawat mereka di maintenance kita. Salah satunya yang saya ingat sekitar 5-6 tahun lalu
Lion itu belum pernah melakukan proses modifikasi pemasangan EV pada sistem pesawat mereka. EV in-flight entertainment. Jadi modifikasi itu tidak bisa dilakukan di BLT, sehingga mau nggak mau ya dilakukan ke yang memiliki capability lebih banyak, dan itu dilakukan di IGME. Ataupun pengembalian pesawat itu juga bisa, dan itu yang beberapa kita lakukan. Tapi kalau memang sudah mereka punya quality, ya biasanya lebih ke head to head gitu ya. Karena mereka punya quality, dia atau ada kemungkinan terkait jurusan S2 gitu ya. Kalau maintenance itu kan memang mungkin saran saya lebih ke aspek di mana pengembangan MRO-nya dulu. Karena kalau dari bagaimana menjalankan teknis tekniknya itu saya rasa S1 pun sudah bisa mumpuni untuk melakukan proses engineering-nya, karena semuanya follow the rules, mau itu manual, mau itu aturan-aturan dari operator itu sendiri. Ya kita cuma tinggal follow saja. Dan memang apa yang bisa digain dari MRO itu adalah case by case-nya yang menarik. Jadi kalau dibilang dari proses desain, ya kita mendesain dari nol sampai jadi. Kalau kita merawat, yang masalahnya kan selama operasional ya, banyak muncul permasalahan di situ. Ada hal-hal baru yang bisa kita gali di sana, dan itu rata-rata keilmuan untuk S1 itu sudah cukup untuk membantu di area itu. Bagaimana lebih dalamnya, mungkin di manajemen, bagaimana menjalankan bisnisnya. Nah itu bisa sangat menarik untuk bisa digali ya, baik itu bisnis di MRO-nya itu sendiri. Nah, nanti bisa dilihat aspek mana yang menurut Mas Adis, kok kayaknya saya tertarik di area yang ini, di area yang itu. Karena benar selama airline masih terbang, MRO masih laku. Nah, airline itu sudah tidak terbang, MRO masih laku juga. Karena harus dikembalikan ke lessor, di maintain. Kalau udah nggak ada sama sekali yang terbang, baru deh, MRO mulai turun. Artinya selama airline itu masih terbang, mereka masih butuh maintenance, dan kita hadir di situ untuk memberikan servis kepada. Jawabannya sangat luar biasa, mantap. Baik, ini teman-teman tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Mungkin kita akhiri, kita cukupi di sini. Oh, boleh. Data ini Boleh. ya. Dan ini bukan pertanyaan, tapi mungkin cuma membayar tadi perubahan cara yang sepan ke depannya itu nasis ini. Tadi Pak Agip menyampaikan membuka peluang besar untuk adik ikut atau pengen praktek atau mungkin pengen bekerja atau apapun dengan dia. Jadi saya pengen mengundang adik-adik ini untuk langsung menghubungi Pak Agip atau menghubungi siapa yang kira-kira boleh. Kalau saya bisa menghubungi saya, nanti saya akan bantu. Di sana ada unit khusus yang akan membuat teman-teman untuk internship. Jadi bisa diatur jadwalnya. Kita biasanya ada batch itu per 2 bulan. Per 2 bulan. Jadi kalau bisa 4, ya bisa geser. Jadi bantu-bantuan sebenarnya judul dari acara ini ada tulisannya career fair. Dan kita kemudian ya diskusinya khawatir nanti pagi dan siang menjawab. Kenapa ada jawabannya? Nah, di akhir semua kami sudah dengar ya. Jadi silakan langsung kontak. Perubahan tadi Pak Adi juga menyampaikan di bagian divisi kita ada PNA inovasi juga yang bisa membantu untuk ya mengembangkan produk baru. Saya lagi kepikiran kalau untuk digital manufacturing yang lagi berkembang dan silakan kami dapat yaitu additive manufacturing. Additive manufacturing jadi membuat sebuah part tapi bukan dengan CNC, bukan membuat menjadi sebuah part tapi melakukan additif menambah itu dengan 3D printing. Pertanyaan berikutnya ke saya mungkin apakah di IAF teknologi sudah digunakan? Kalaupun belum, saya lagi berpikir mungkin ada di sini yang mungkin bisa mengembangkan di sana. Dan nanti ya sih kami dan divisi Bantara lagi pengen buat nih seminar untuk 3D printing untuk adik-adik mahasiswa. Aku nanti kita bersertifikatnya jadi ya. Saya juga sebagai anak-anak ini siap untuk 3D printing di DF langsung di pesawatnya. Atau mungkin dengan komponen pesawat. Dalam komponen pesawat yang struktural mungkin cuma bagian dari kursi atau apa yang bisa kita buat. Mungkin bisa Pak ya? Bisa. Mungkin siap. Jadi kalau untuk 3D printing itu kita punya Pak di DOA. Jadi kita melihat
pada saat dulu saya itu on job training gitu ya, OJT di SM Teknik. Jadi saya belajar dewanya di SM Teknik. Di situ mereka bagaimana menghemat biaya dalam proses modifikasi. Jadi mereka trial prototipe-nya pakai 3D printing. Mereka coba, sudah pas, baru mereka masuk produk gitu ya, di manufacturing. Nah, dari kami melihat ini bagus nih ketika memang ada proses STC yang besar, ada banyak part yang dibikin supaya menghemat kesalahan gitu ya, cost-nya tidak terlalu tinggi kita bikin. Tapi hanya sebatas itu, belum sampai 3D printing-nya digunakan di pesawat. Nah, jadi kalau untuk produk yang walaupun sebenarnya bisa ya dengan teknologi 3D printing yang lebih bagus, lebih rapi gitu ya. Untuk part-part yang hanya single produk itu bisa dibikin dan langsung dipasang di pesawat. Tapi kami belum sampai ke sana karena masih proses dalam membantu proses desain. Jadi kalau teman-teman punya keilmuan di situ ya terbuka sekali kita untuk ke arah sana karena Dewa sendiri kan modifikasi yang tidak diproduksi secara massal, case by case gitu. Nah, case by case itu bisa saja masalahnya berbeda-beda. Jadi kita bisa bikin dengan 3D, dengan part number sendiri, kita pasang. Ini luar biasa sekali. Ini bisa jadi iya seminar kita berikutnya. Jadi teman-teman sekalian yang online jangan lupa hadir acara kita 2-3 bulan ke depan. Ya. Iya betul. Menangkan hadiah untuk praktikum ke GMF juga ya. Jangan lupa. Baik, karena waktu kita sudah mungkin cukup cukup sejas seperti itu. Jadi kita akhiri acara kita kali ini. Semoga acara kita berkah kepada teman-teman sekalian, baik yang hadir secara langsung maupun secara online. Terima kasih. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kalau Mas semua.